Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقى وصلاحا يا رب العالمين. فيا إخواني وأخواتي المسلمون والمسلمات الحاضرون والحاضرات rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat karunia-Nya sehingga kita bisa kembali bertemu di salah satu majelis ilmu ini, di salah satu rumah di rumah-rumah Allah, dengan tujuan untuk bersama-sama talabul ilmi, menuntut ilmu dikarenakan tafaqquh fiddin ini merupakan perkara yang penting bagi setiap muslim. Rasulullah perintahkan kepada kita talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Ya, menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya tentunya. Maka salah satu dari bentuk ketaatan kita pada Allah dan Rasulnya adalah dengan kita senantiasa semangat, ya, berusaha untuk menambah keilmuan kita, pemahaman kita, khususnya dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan agama ini. Dan salah satu cara wasilah adalah dengan menghadiri majelis ilmu. Maka kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita keikhlasan dalam setiap amal perbuatan, karena dengan ikhlas inilah amalan kita akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu salawat serta salam semoga Allah senantiasa curahkan ke baginda alam sayyidil anam, qudwah hasanah kita, suri tauladan kita, nabi tercinta kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, pada para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Baik jemaah sekalian, insyaallah di hari Ahad tanggal 26 Safar 1443 ini kita akan kembali melanjutkan kajian rutin kita, masih dalam pembahasan, ya, kitab Syarah Umdatul Ahkam, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sempat membahas beberapa hadis yang berkaitan dengan bab al-madhi wa ghairuhu, berkaitan dengan hal-hal yang bisa membatalkan wudu, ya. Salah satunya adalah hadis riwayat Ali, ini yang terakhir kita bahas, yang beliau bertanya atau meminta tolong sahabatnya Miqdad untuk bertanya kepada Nabi tentang tata cara bersuci dari madhi, ya. Maka Nabi perintahkan untuk membersihkan, maaf, kemaluan beliau dan berwudu. Baik, maka kita akan lanjutkan dengan hadis yang kedua dari bab al-madhi dan ghairuhu ini, ya. Kalau urutannya ini hadis yang ke-24 kalau dari pertama. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullah al-hadits tsani, hadis kedua di bab ini, atau hadis ke-24 dari yang pertama. An Abbad ibn Tamim an Abdullah ibn Zaid ibn Asim al-Mazini radhiyallahu anhu qala
syukiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai' fi shalah faqala la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Zaid, yang diriwayatkan pula oleh seorang tabi'in yang bernama Abbad ibn Tamim. Jadi Abbad ibn Tamim ini seorang tabi'in yang thiqah, meriwayatkan dari Abdullah ibn Zaid. Abdullah ibn Zaid ini sudah kita bahas ya di hadis yang ke-8 yang berkaitan dengan sifat wudu ketika itu. Beliau berkata, Abdullah bin Zaid di sini berkata, syukiya ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada orang yang bertanya atau mengeluh kepada Nabi ya. Dikeluhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seseorang ar-rajul. Di sini tidak disebutkan namanya. Kenapa? Karena faidahnya bukan pada orang ini. Faidahnya pada perkara yang terjadi pada orang tersebut, maka tidak perlu disebutkan pun, itu tidak menjadi sebuah hal yang penting ya. Dikarenakan yang menjadi pelajaran bagi kita adalah hukum yang akan dijelaskan Nabi berkaitan dengan apa yang terjadi pada orang ini. Maka disebutkan di sini ar-rajul, seseorang. Dikatakan pada Nabi seseorang yukhayyalu ilaihi, seorang ini mengira ya di dalam salatnya annahu yajidu syai', dia ini ya seakan-akan mengira dia sudah batal dikarenakan ada sesuatu yang keluar dari baik dari depan atau belakang ya. Tapi di sini khususnya dari daerah belakang ya. Seakan-akan dia merasa ragu, seakan-akan dia sudah batal wudunya. Tapi dia tidak yakin annahu yajidu syai' fi shalah ya. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La yansarif hatta yasma'a sautan. Hendaklah seseorang tersebut yang dia ragu-ragu ya, dia mengira kalau dia sudah batal atau keluar sesuatu dari yang bisa membatalkannya, baik itu dari angin dan lain sebagainya, maka hendaknya dia tidak meninggalkan sholatnya ya, tidak meninggalkan sholat hatta yasma'a sautan aw yajida rihan, sampai dia mendengar ya, mendengar suara angin itu sendiri keluar dari dirinya atau dia mencium baunya. Nah, terkadang kita sering ya merasa sudah batal terkadang, dan kita ragu apakah sudah keluar atau tidak. Biasanya begitu dalam sholat. Bisa jadi hanya sekedar gerakan angin di perut ya, terkadang kan bunyi ya, terkadang di perut kita kalau kita masuk angin biasanya, terutama ketika posisi kita ruku atau sujud, itu terkadang seakan-akan keluar anginnya, tapi padahal tidak. Nah, kalau ini terjadi pada kita, maka ingat hadis ini ya. Jadi saran dari Nabi, solusinya jangan kalian tinggalkan sholat kalian hanya karena sekedar kalian ragu keluar apa belum, kecuali kalau memang yakin ya. Kalau yakin keluar, sudah nggak boleh dilanjutkan, maka sholatnya tidak sah. Kalau kita sudah yakin itu keluar ya, tapi masih kita lanjutkan, maka tidak boleh. Tapi dalam kondisi ragu, kita tidak tahu ini keluar atau belum, kita batal atau tidak, maka kembali kepada kaidah al-asl baqa'u ma kana 'ala ma kana 'alaihi. Kaidah pada dasarnya sesuatu itu tetap berada pada kondisinya semula. Apa? Kondisi seseorang ketika sholat, kondisinya dalam keadaan suci. Maka kondisi yang suci ini tidak berubah selama tidak ada keyakinan ya. Jadi al-yaqin la yazulu bisyak. Ini kaidah yang lain.
Suatu yang yakin itu tidak bisa dihilangkan hanya dikarenakan keraguan semata. Ya, kita kan yakin ketika kita mulai sholat kita sudah berwudu, kita dalam keadaan suci. Maka keadaan suci kita itu tidak semata-mata hilang hanya dikarenakan keraguan. Ini kaidah yang sangat penting ya, kita paham ini kaidahnya masuk dalam semua perkara. Al-yaqin la yazulu bisyak. Suatu yang yakin itu tidak hilang hanya dikarenakan keraguan. Maka kondisi seorang sedang bersuci kemudian dia ragu. Tadi misalkan kita wudu nih. Asar tadi saya sudah sholat ya. Tentunya pasti berwudu dulu bersuci. Kemudian masuk waktu maghrib. Kita mau langsung sholat karena kita merasa belum batal. Boleh tidak sholat tanpa wudu lagi? Boleh. Karena pada dasarnya tadi sholat asar itu dalam keadaan suci dan kita ya tidak merasakan kita batal. Ya, kalau kita yakin merasa maka sholat. Sama ketika kita mulai sholat, kemudian kita ragu di tengah-tengah sholat kita keluar batal atau tidak, maka hilangkan keraguan tersebut, hilangkan keraguan, maka yakinlah dengan perkara yang sudah tetap sebelumnya. Ya, di sini indikatornya apa? Berkaitan dengan angin ini keluar, maka ada dua perkara. Yang pertama terdengar suara angin tersebut, kalau jelas terdengar ya jelas batal. Yang kedua tercium baunya, ya, artinya memang itu sudah keluar dari ya, dubur kita misalkan. Maka dengan hal tersebut kita yakin bahwasanya itu sudah menjadi pembatal. Sedangkan kalau tidak ada dua hal ini, maka itu artinya itu hanya sekedar keraguan-raguan saja. Ya, bisa jadi itu suara perut. Memang terkadang bunyi ya, terdengar suara. Ternyata itu angin dalam perut kita yang diam di dalam. Tidak keluar, tapi hanya dalam perut. Ya, kalau kita yakin itu tidak keluar dan hanya itu dalam perut kita, maka tidak perlu kita batalkan sholat, tapi lanjutkan. Dari hadis ini kita bisa ambil faedah yang pertama, annal mutatahhir idza syakka fil hadas lam yalzamul wudu. Seseorang yang sudah bersuci, kalau dia ragu apakah dia sudah batal atau tidak, maka tidak ada kewajiban baginya untuk berwudu kembali. Ya, sampai dia yakin kalau dia sudah batal. Ya, sudah batal wudunya ya. Yang kedua, annahu la yajuzul khuruj minas shalah bimujarrad syak. Tidak boleh membatalkan salat hanya dikarenakan ragu. Ya, karena ada dalil ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu a'malakum. Hai orang beriman, janganlah kalian batalkan batalkan amal-amal kalian. Jadi kalau kita sudah mulai sholat ya jangan hanya dikarenakan kita ragu kemudian kita batalkan ya, sampai kita betul-betul yakin. Yang ketiga, anna khurujur rih minad dubur naqidul wudu. Bahwasanya keluar angin ya dari dubur seorang itu membatalkan wudu kalau itu memang perkara yang yakin dan tidak ada keraguan di dalamnya. Dan itu bisa diketahui keluar angin tersebut dengan dua perkara tadi, dengan suara atau dengan baunya. Ya. Yang keempat, anna minal adab an yatajana alfaz. Termasuk adab adalah menjauhi perkataan-perkataan yang memang malu untuk disampaikan. Di sini Rasul memakai la yansarif hatta yasma' sautan aw yajid rihan. Ini bahasa yang indah dari Rasulullah ya. Janganlah seseorang meninggalkan salatnya sampai dia mendengar sautan, mendengar suara. Ya, Rasulullah tidak menggunakan perkataan sampai dia kentut dan lain sebagainya, tidak kan, tapi memakai bahasa yang beradab. Jadi kalau kita malu ya untuk mengungkapkan suatu perkara yang dianggap itu kurang layak disampaikan, maka pakailah kata-kata yang baik. Ya, pakai kata-kata kiasan dan lain sebagainya. Dan di Al-Qur'an itu banyak ya. Banyak dalam Al-Qur'an kata-kata kiasan yang artinya pada suatu perkara yang sebetulnya tidak baik kalau disebutkan secara langsung. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Itu kan kinayah anil jima ya. Jadi dikatakan langsung jima dalam Al-Qur'an, tapi dikatakan engkau itu pakaian bagi istri-istrimu, istrimu itu pakaian bagi
engkau. Itu kan bahasa kiasan yang luar biasa. Ya. Fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Kunna harthul lakum, gitu kan. Istri-istri kalian itu ladang bagi kalian. Menggunakan kata ladang, bukan menggunakan kata-kata yang lain. Jadi memilih kata-kata yang baik sehingga tidak menjadi perkataan yang kurang baik ketika disampaikan. Kemudian al-asl baqa'u syai' 'ala makana. Ini kaidah yang saya sampaikan. Dari hadis ini kita bisa ambil bahwasanya suatu perkara itu akan tetap ya pada perkara asalnya selama belum ada hal yang merubahnya. Tadi kan perkara asalnya kita sudah berwudu, maka itu akan tetap terus kita dalam keadaan suci sampai ada yang menunjukkan bahwasanya kita sudah batal. Al-yaqin la yazulu bisyak, suatu yang tetap dengan keyakinan. Ya, suatu yang yakin itu tidak hilang hanya dikarenakan perkara yang kita ragukan. Ya. Maka ini yang bisa kita ambil dari faedah hadis tersebut. Hadis ke-3. An Ummi Qais binti Mihsan al-Asadiyah annaha atat bibni laha saghirin lam ya'kul ta'am. Baik. Annaha atat bibni laha saghirin lam ya'kul ta'ama ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ajlasahu fi hijrihi fa bala ala thawbihi fada'a bima'in fanadahahu ala thawbihi wa lam yaghsilhu. Hadis yang ketiga, ini hadis yang berkaitan dengan tata cara membersihkan baju atau pakaian dari air kencing bayi. Ya. Disebutkan dari hadis ini yang diriwayatkan oleh Ummu Qais binti Mihsan. Dari Ummu Qais binti Mihsan, ini ada seorang sahabiyah yang merupakan kakak kandung dari sahabat Uqasyah ibn Mihsan. Pernah mendengar ya sahabat Uqasyah? Ceritanya masyhur kan, kisahnya Uqasyah bin Mihsan, salah seorang sahabat yang diberikan kabar gembira oleh Nabi bahwasanya dia termasuk calon penghuni surga. Ya, kisahnya disebutkan dalam hadis, khususnya di kitab Tauhid, itu yang berkaitan dengan ruqyah ya, berkaitan yang 70.000 dari umatku akan masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Siapa mereka? Humul ladina la yastarqun. Mereka itu orang yang tidak meminta diruqyah. Mereka itu orang-orang wala yaktawun, yang tidak berobat dengan kai, dengan besi panas. Wala yatatayyarun, mereka itu tidak beranggapan sesuatu dengan kesialan. Yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun. Itu mereka senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu 70.000 dari umatnya Nabi. Kemudian berdiri salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ud'uni an akuna minhum." Ya Rasulullah, doakan agar aku termasuk 70.000 orang tersebut. Itu yang berdiri siapa? Uqasyah ibn Mihsan. Maka Nabi katakan anta minhum. Nabi katakan engkau bagian dari 70.000 golongan tersebut yang masuk surga tidak dihisab dan tidak diazab. Sudah dapat VIP card ya. Sudah dapat tiket VIP, masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Itu Uqasyah, ini kakaknya Ummu Qais binti Mihsan. Beliau suatu hari mendatangi Rasulullah SAW sambil membawa anaknya yang masih kecil, ya masih bayi, belum makan, belum MPASI kalau istilahnya ya. Biasanya MPASI kan berapa? 6 bulan ya. Ini di bawah 6 bulan. Yang jelas belum makan kecuali hanya dari air susu ibunya. Datang kepada Rasulullah. Jadi kebiasaan para sahabiyat dan sahabat, kalau memiliki anak biasanya datang dengan anaknya pada Rasulullah sebagai bentuk tabarruk ya. Terkadang ditahnik oleh Rasulullah yang baru lahir, terkadang meminta nama pada Rasulullah, dan orang Rasulullah Masya Allah
adabnya luar biasa, tidak pernah merasa terganggu, ya, sangat menerima, ya, walaupun beliau seorang yang sangat sibuk, ya, seorang pemimpin negara, memiliki istri luar biasa banyaknya gitu kan, memiliki urusan-urusan yang penting, tapi terkadang masih ada waktu untuk menggendong seorang bayi, seorang anak gitu ya. Datang Ummu Qais ini dengan anaknya kepada Nabi, kemudian Nabi mendudukkan anaknya, menggendongnya, ya, di pahanya, digendong, didudukkan. Kemudian si anak ini fabala ala thawbihi, namanya anak bayi, belum ada popok di zaman tersebut, ya. Ya, pipis, ya, kencing anak bayi ini, si bayi ini di pahanya Rasulullah karena baju Rasulullah, ya. Maka apakah Rasulullah marah? Tidak. Rasulullah santai saja. Beliau hanya meminta diambilkan air. Fada'a bima'in, Rasulullah minta didatangkan air. Fanadahahu 'ala thawbi wa lam yaksilhu. Kemudian Rasulullah hanya mengambil, kemudian dipercikkan air tersebut. Diambil beberapa airnya, ya, segenggam air begitu, kemudian dipercikkan kepada daerah yang terkena najis tadi. Yaitu karena najis yang mukhaffaf, yang ringan. Ya, maka najis seorang bayi yang belum makan, khususnya bayi laki-laki. Kalau bayi perempuan, maka sama, sudah atau belum makan pun wajib dicuci, ya, wajib dicuci. Karena ada hadis lain yang menyebutkan yurashu min baulil gulam wa yuksalu min baulil jariyah. Cara membersihkan dari air kencing anak laki-laki yang belum makan adalah dengan dipercikkan, sedangkan dari anak perempuan adalah dengan dicuci. Ya, jadi ini menjelaskan wallahu alam kenapa dibedakan, ya. Wallahu alam kenapa dibedakan, tapi beberapa ulama mengatakan bahwasanya air kencing perempuan, anak perempuan itu memiliki karakter yang berbeda dengan air kencing laki-laki dari segi bau dan lain sebagainya, dan bakteri yang lain sebagainya, sehingga air kencing anak perempuan itu walaupun sudah makan atau belum tetap harus dicuci. Tentunya ada hikmah di situ yang terkadang kita tidak mengetahuinya, tapi kita yakini bahwasannya di situ ada kemaslahatan, ya. Baik. Kemudian di hadis Aisyah, masih dalam hadis ini riwayatnya Aisyah Ummul Mukminin, dikatakan utiya bis-sabiin fabala 'ala thawbi fada'a bima'in fa'atba'ahu iyyahu fa'atba'ahu baulahu wa lam yaksilhu. Ya, kisah yang sama, cuman diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi, ya, didatangkan seorang anak, ya, bayi, kemudian ya, bayi tersebut kencing di bajunya Rasulullah, maka Rasulullah meminta didatangkan air, dan beliau hanya menyiramkan, atau di riwayat yang kedua itu disiramkan saja air, dipercikan atau disiramkan ke bagian yang kena air kencing tersebut, dan beliau tidak mencucinya. Kalau mencuci kan artinya harus biasanya digosok gitu, ya. Tapi ini tidak, hanya dikucurkan air saja. Jadi bisa dipercikkan atau dikucurkan air begitu sudah. Cukup, tidak perlu dicuci, tidak perlu lain sebagainya. Dan itu bisa langsung dipakai untuk sholat. Jadi ini najis yang masih ringan bagi seorang bayi yang belum makan makanan yang lain selain air susu ibunya. Dan ini khusus untuk bayi laki-laki, ya. Sekali lagi, kalau bayi perempuan maka tetap harus dicuci. Maka dari hadis ini kita bisa ambil faedah yang pertama, husnul khuluqin Nabi, ya, begitu indahnya akhlaknya Nabi, ya, beliau sangat mengajarkan kepada kita bagaimana bermuamalah dengan, ya, berbagai macam perbedaan usia, ya. Bagaimana bermuamalah dengan seorang wanita, dengan anak-anak, dengan yang remaja, dan dengan yang lebih tua. Itu Nabi mengajarkan kita bagaimana akhlak yang baik, ya. Kemudian yang kedua, annabaul gulam as-saghir alladhi la yataghadda bil-ta'am li-sigharihi yathur. Bahwasanya air kencing anak-anak atau bayi yang belum makan itu cukup cara membersihkannya dengan menyiramkan air,
ya, tanpa dicuci. Sedangkan yang perempuan wajib untuk dicuci. Yang ketiga, anna 'azratahu la budda fihi minal ghusl. Bahwasanya itu hukumnya hanya dipercikan dan disiram air itu hanya untuk air kencingnya saja. Sedangkan najis yang lain, maaf, ya, kalau kotoran bayi dan lain sebagainya itu tetap harus dicuci, ya. Annal ula al-mubadara bi tathhiri mahallin najasat. Ini menunjukkan bahwasanya kalau ada najis, maka segera itu lebih baik, ya. Disegerakan untuk dibersihkan. Ya, ketika ada najis di situ, Nabi langsung meminta air dan dibersihkan. Maka ketika ada anak kita ngompol dan lain sebagainya, maka segera jangan dibiarkan. Ya, kan udah ngompol di lantai, ya. Misalkan lagi latihan nggak pakai popok, ya, salah lepas popok. Terkadang kan kencing di mana saja. Kan kalau itu sebaiknya, ya, segera dibersihkan karena ditakutkan menyebar nanti najisnya, malah nanti bisa mengakibatkan ibadah kita tidak sah. Taib. Yang keempat. Hadis keempat ini hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Qala jaa'a Arabiyyun fabala fi ta'ifatil masjid fazajarahu an-nas fanahahumun nabiy sallallahu alaihi wasallam falamma qada bawlahu amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bidhanubin min ma'in fa'uhriqa alaihi. Hadis keempat ini berkaitan dengan cara membersihkan, ya, tanah, ya, atau daerah yang terkena air kencing, khususnya di sini tanah. Ya, jika ada seorang kencing daerah tanah, ini bagaimana mensucikannya. Ini hadisnya cukup masyhur, ya. Hadis kisah seorang Arab Badui yang datang ke masjidnya Nabi, kemudian tiba-tiba beliau ini kencing di ujung, di pojok masjidnya Nabi, ya, Masjid Nabawi. Ya, ketika itu sahabat yang melihat otomatis langsung marah, kan. Fazajarahu, bahasanya cukup keras di sini. Sebagian sahabat meneriaki, ada yang sampai melarang, ya, sampai mendorong dan lain sebagainya. Hendak untuk melakukan hal tersebut, tapi Nabi segera melarangnya. Ya, terbayang kalau sekarang ada yang begitu, pasti kita juga sama, kan, responnya. Orang datang mau buang air kecil misalkan, pasti kita pun akan melarang. Itu wajar, sahabat berperilaku seperti itu. Maka apa, ketika melihat itu Nabi melarang mereka, fanahahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi melarang sahabat untuk, ya, mengusir atau mengganggu Arab Badui tersebut yang akan buang air kecil. Bahkan Nabi biarkan dia. Ya, di sini ada dua faedah ketika Nabi membiarkan Arab Badui tersebut buang air di masjid. Yang pertama, kalau itu dilarang, apa artinya? Ketika dia sudah buang air kecil lalu dia diganggu, maka najis itu akan lebih susah untuk dibersihkan. Karena najisnya akan tersebar ke mana-mana. Ya, tapi kalau cuma satu tempat itu kan mudah untuk dibersihkan. Yang pertama. Yang kedua, kalau diganggu ketika dia sedang buang air kecil, itu akan berakibat berbahaya untuk kesehatan diri si orang Badui tersebut. Akan terhenti, kan? Itu tidak baik. Maka dengan dua alasan tadi Rasulullah membiarkan. Ya. Karena Rasulullah memaklumi, namanya orang Badui, ya, yang mereka nggak tahu ada istilah toilet dan lain sebagainya, yang mereka biasa buang air di mana saja. Rasulullah memahami. Ya. Kalau sekarang mungkin ada orang yang hidup di hutan misalkan, mungkin akan melakukan hal yang sama ketika melihat, ya, atau datang ke kota seperti ini, gitu kan. Dia nggak tahu tempat buang air di mana, akhirnya di mana saja. Dan Nabi faham itu. Maka Nabi bermuamalah dengan sesuai orang, ya, sesuai orangnya, gitu kan. Maka dibiarkan oleh Nabi. Setelah beres apa yang dikatakan oleh Nabi, falamma qada baulahu amara Nabi bidzanubi min ma'i. Maka Nabi memerintahkan para sahabat untuk mengambil satu ember air, ya, kemudian disiramkan kepada bekas najisnya tadi, air kencing si Arab Badui tadi. Maka dengan itu bersihlah daerah yang terkena najis tadi. Dan memang kondisinya ketika itu masih beralaskan tanah, ya, masjid Nabi masih beralaskan tanah.
Kalau di karpet seperti ini kan tidak bisa hanya disiram. Ya harus betul-betul dihilangkan, apakah disikat dan lain sebagainya. Ya, maka kondisinya kalau tanah, maka cukup disiram, hilang najisnya sudah. Ya, disiram sekali, kalau masih ada sisanya 2 kali silahkan. Yang penting sampai hilang ainun najasah. Inti dari najisnya itu hilang. Ya. Kalau sesuatu yang memang itu bukan cairan misalkan, maka itu perlu dihilangkan dulu. Ya. Misalkan kotoran hewan-hewan yang memang najis, ya, maka dihilangkan dulu kotorannya, bekasnya baru disiram. Begitu cara membersihkannya sampai hilang semua najisnya tersebut. Nah, dari hadis ini kita bisa ambil faidah. Yang pertama, al-inayah bil masajid wa tanzihuha 'anil baul wal qadar. Faidah yang pertama adalah memperhatikan kebersihan masjid. Ya, Nabi sangat memperhatikan kebersihan masjid. Maka ketika ada kotoran, najis, yaitu segera dibersihkan di masjid. Ya, dan kita menjaga kebersihan di masjid karena masjid ini rumah Allah Subhanahu wa taala. Kedua, wujub tadhhirul masajid. Kewajiban ya membersihkan masjid dari semua jenis najis ya. Dari semua jenis najis. Kemudian yang ketiga, annal arda tathhur bisabbil ma. Bahwasannya tanah itu akan menjadi suci kembali ya dengan menyiramkan air ya di daerah yang terkena najis. Itu cukup kalau masih tanah. Ya, biasanya kan tanah itu menyerap air dan mudah ya. Berbeda dengan lantai. Lantai kan tidak menyerap. Ya, kalau ubin keramik seperti ini harus betul-betul bersih, hilang semuanya. Tidak hanya cukup disiram sekali saja. Yang ketiga, husnul khuluqin Nabi. Terulang kembali indahnya, bagusnya akhlak Nabi SAW yang menunjukkan begitu hikmahnya beliau. Ya, kalau beliau tidak memakai hikmahnya mungkin sudah ya dimarahi dan lain sebagainya, tapi Nabi membiarkan karena mengetahui orang ini memang tidak tahu tata cara, tidak tahu adab. Berbeda kalau sahabat yang melakukannya. Nabi pernah melihat sahabat tidur di atas perutnya. Ya. Oleh Nabi bagaimana? Bukan ditenang ya, istilahnya ditendang sedikit perutnya itu oleh Nabi, pakai kaki Nabi. Ya. Itu dikarenakan dilakukan oleh sahabat yang sudah paham. Jadi terkadang kita bisa memaklumi perbuatan yang sama dilakukan oleh 2 orang yang berbeda. Terkadang sikap kita berbeda. Ada seseorang yang sudah tahu misalkan, tapi dia melakukannya, terkadang kita marahi dia. Tapi terhadap orang yang belum tahu, terkadang kita bisa memaafkannya atau memakluminya. Seperti itu. Jadi Nabi memaklumi perbuatan orang Arab Badui ini karena memang tidak tahu. Ya, karena dia tinggal yang namanya Arab Badui, tinggal di gurun pasir, berpindah-pindah, ya tidak mengetahui apa yang biasa dilakukan di orang-orang di kota. Baik. Ini hadis yang ke-4 ya. Hadis yang kelima, bayan an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-fitratu khams. Al-khitan wal istihdad wa qassu syarib wa taqlimul azfar wa natful ibid. Abu Hurairah sempat kita bahas ya. Siapa nama beliau? Abdurrahman ibn Sakhar. Wafat tahun kok pada diam ini. Wafat tahun berapa? 57 Hijriah. Setahun setelahnya Aisyah radhiyallahu anha yang 58 Hijriah. Beliau berkata bahwasanya Nabi bersabda, al-fitratu khams. Fitrah seseorang manusia itu ada 5 perkara. Disebutkan di hadis yang lain lebih dari 5. Ada yang berkata di hadisnya Aisyah ada 10. Disebutkan di sini 5 yang menjadi fitrahnya manusia. Yang pertama al-khitan. Ya, termasuk fitrah seseorang ya. Terutama di sini muslim itu khitan. Apa itu khitan? Di sini dijelaskan khitan itu adalah qat'u jildatudz dzakar allati fawqal hasyafah. Ya, dipotongnya bagian kulit atas kepala dari
kemaluan seorang laki-laki. Ya. Ini merupakan fitrah ya seorang manusia, bahkan orang-orang barat pun sekarang yang mereka non-muslim sudah mengetahui bahwa itu lebih baik dari segi kesehatan, dari segi keharmonisan rumah tangga dan lain sebagainya. Ya, maka Islam ini memang mengajarkan perkara-perkara yang di situ memang untuk kemaslahatan. Ya, para sahabat tidak pernah tahu faedahnya khitan itu apa mungkin ya. Tapi sekarang kan sudah terbukti dari segi kesehatan. Ya. Maka kita harus yakini betul-betul ya, setiap perkara perintah dari Allah dan Rasulnya di syariat ini itu pasti ada maslahatnya untuk kita. Dan setiap larangan itu pasti ada mafsadatnya, maka jangan dilakukan. Setiap yang dilarang pasti ada mudaratnya, maka jangan kita dekati. Setiap diperintahkan pasti ada maslahatnya, maka kerjakan. Ya begitu kaidah dasar kita beragama. Yang pertama khitan ya, dan khitan ini memang disyariatkan walaupun para ulama berbeda pendapat atas kewajibannya. Ya. Jumhur ulama, mayoritas ulama mewajibkan. Ya, mewajibkan karena kenapa? Dikarenakan sesuatu yang la yatimmu bihil wajib illa wajib fahuwa wajib. Ma la yatimmu bihil wajib illa bi fahuwa wajib. Kaidahnya sesuatu yang wajib ya, tidak sempurna dengan perkara yang lain, maka perkara yang itu menjadi wajib. Sekarang hubungannya yang khitan dengan kewajiban sholat, misalkan setelah dia balik, dia kan harus sholat. Salah satu syarat sholat adalah bersih dari najis kan? Kemungkinan besar seorang yang tidak berkhitan itu masih akan ada sisa-sisa najis. Dikarenakan perkara tersebut dia tidak akan sah sholatnya. Maka kewajiban bersih dari najis itu tidak sempurna kecuali dengan khitan. Maka khitan ini menjadi wajib. Begitu cara ininya ya, penjelasannya ya dari para ulama. Maka suatu yang wajib tidak sempurna kecuali dengan perkara tersebut, maka perkara tersebut mengikuti hukum perkara yang lain, yaitu menjadi wajib. Sah tidak sempurna seseorang wudunya atau bersucinya kalau dia tidak khitan, sehingga khitan itu menjadi wajib, dikarenakan bersuci dari hadas dan najis itu syarat sah dari sholat ya. Dan kemungkinan seorang yang belum khitan itu kemungkinan besarnya masih ada sisa-sisa najis di kelaminnya itu ya. Taib. Dan ini khitan ini disyariatkan untuk laki-laki dan perempuan. Disyariatkan untuk laki-laki bahkan sebelum balik. Ya, bahkan ketika masih kecil itu lebih bagus. Ya, ketika masih kecil itu lebih bagus dan tidak repot ya. Jadi yang punya bayi masih 3-4 bulan sebelum dia makan makanan ya, sebelum menjadi najisnya itu menjadi najis yang berat harus dicuci, itu lebih bagus. Ya, karena kalau masih kecil itu memang ya, mungkin rewelnya sehari 2 hari ya, seminggu paling lah. Anak saya dulu ketika masih 2-3 bulan sudah dikhitan. Dan itu lebih gampang dan lebih cepat sembuhnya. Ya, karena dia belum bisa banyak bergerak kan, masih di atas ya, masih nyusu dan belum najis ya, mudah dibersihkan ya, najis tapi mudah dibersihkan. Jadi kalau kemana-mana pun air kencingnya kita tinggal siram air saja beres. Beda kalau sudah makan ya, sudah bisa jalan apalagi atau sudah sekolah ya, pertama itu najisnya bakal repot, bakal rewel karena banyak bergerak dan lain sebagainya. Maka memang lebih bagus ketika dia masih kecil ya. Kemudian untuk perempuan pun disyariatkan ya, disyariatkan untuk berkhitan, dikarenakan itu lebih nanti efeknya ke kehidupan keluarga dia dan kepada tingkat syahwat perempuan tersebut ya, karena itu akan lebih menjaga keharmonisan antara seorang perempuan dengan suaminya. Itu hikmahnya ya. Insya Allah itu lebih paham ya, insya Allah sudah pada paham ini yang sudah berkeluarga insya Allah. Baik. Kemudian termasuk fitrah yang kedua, al-istihdad. Al-istihdad itu mencukur bulu kemaluan ya, untuk laki-laki dan perempuan juga. Kemudian yang ketiga adalah qassus syarib, mencukur kumis. Nah, ini termasuk fitrah ya. Terbayang kalau bulu-bulu ini dibiarkan tumbuh terus tanpa dicukur ya, kumis seseorang tidak dicukur
dipanjangkan seperti orang-orang Majusi. Ya, orang-orang Majusi itu panjang, jenggotnya juga panjang, kumisnya juga panjang. Ya. Maka kita diperintahkan untuk menyelisihi mereka dengan mencukur kumis dan membiarkan jenggotnya. Maka yang diperintahkan dicukur itu bukan jenggot, ya, tapi adalah kumis. Sedangkan jenggot diperintahkan untuk dibiarkan tumbuh. Ya, banyak sekali hadis di Sahih Bukhari dan Muslim. Afiru liha, wafiru a'ful liha. Ya, banyak sekali redaksi hadisnya menunjukkan perintah Nabi untuk membiarkan kita, ya, tidak mencukur jenggot. Ya, bagi yang diberikan, ya, bagi yang tidak diberikan jenggot tidak perlu dia cari obat penumbuh jenggot dan lain sebagainya. Tidak perlu membebankan diri ini, menumbuhkan itu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalaupun mau, ya mudah-mudahan tidak menjadi perkara yang dilarang gitu ya. Baik, kemudian taklim al-azfar, menggunting kuku. Ini fitrah yang keempat ya. Terbayang juga kalau kuku ini dibiarkan. Ya, seorang akan berubah seperti binatang, kukunya panjang. Ada orang masuk Guinness Record of Book gitu ya, yang kukunya terpanjang di dunia. Dia repot sendiri. Ya, kemana-mana dia harus tutupi. Ya, terkadang tersentuh kukunya dia sakit. Ya, itu kan menyiksa diri sendiri. Untuk apa? Kita diciptakan dengan fi ahsani taqwim, dengan sesempurnanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kondisi yang sangat sempurna. Kemudian fitrah itu kita menggunting kuku kita, maka itu kita lakukan, ya, agar kita menjaga berasal atau selalu berada dalam kondisi fitrah, ya. Termasuk natful ibitin yang kelima, mencabut bulu ketiak, ya. Maka khitan, mencukur bulu kemaluan, mencukur kumis, menggunting kuku dan mencabut bulu ketiak ini termasuk fitrah. Dan di riwayat lain dari Ibnu Abbas, perkara-perkara ini tidak boleh kita lalaikan melebihi 40 hari. Ya, ini hukumnya ada yang berkata makruh, yang berkata haram. Ya, sebaiknya jangan sampai 40 hari kita tidak cukur. Ya, maaf, bulu kemaluan, tidak mencabut bulu ketiak atau tidak gunting kuku. Ya, dan afdolnya ketika panjang digunting, itu yang afdol. Kuku sudah panjang seminggu sekali itu panjang. Setiap Jumat gunting termasuk sunnah. Ya. Setiap Jumat itu kita bersihkan badan kita dari bulu-bulu tadi. Ya. Memang afdolnya untuk bulu ketiak itu dicabut, tapi kalau memang tidak terbiasa, maka dengan cara apapun menghilangkannya itu diperbolehkan. Walaupun afdolnya di situ dicabut ya. Baik, jadi 5 tadi ya, 5 fitrah tadi ada khitan, mencukur bulu kemaluan, kemudian mencukur kumis, ya, menggunting kuku, yang terakhir adalah mencabut bulu ketiak. Ini semua dihitung sebagai sunnah atau fitrahnya seorang manusia ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan jamaah sekalian? Karena yang berkaitan dengan bab ini sudah beres, kita akan lanjutkan dengan bab yang berkaitan dengan mandi janabah ya. Baik, fadhal, ada pertanyaan? Nah. Bulu yang di bawah ini ya, buah bibir ini ya. Saya lupa istilahnya di dalam bahasa Arab. Wallahu alam, yang pernah saya baca itu kalau jenggot itu dimulai dari mabaina lahyain. Ini namanya lahyun ya. Lahyain kalau enggak salah. Jadi lihyah itu diambil dari kata ini. Dari tulang yang keras ini tulang apa istilahnya ini? Rahang ya. Baik, syukran barakallahu fiik. Tulang rahang dari sini nih. Permulaan tulang rahang ini dimulai sampai ke bawah ini lihyah. Ya. Tapi tentunya tidak termasuk kumis karena ini memiliki nama lain. Jadi dari sini sampai ke sini semua yang turun ke sini termasuk lihyah semua. Jadi kalau secara umum ini masuk. Jadi tidak boleh juga dihilangkan, dicukur. Ya. Jadi dari sini sampai kalau tumbuh di daerah pipis ini ya termasuk. Ya, sedangkan di atas tulang ini tidak. Terkadang orang yang tahallul ya. Kalau tahallul kan dicukur habis. Ya.
sudah umroh atau haji, maka tahallulnya dari sini, pembatas lihiyah ini, di sini, ya, tulang ini, tulang yang mulai besar ini, samping telinga kita, ini ke bawah termasuk lihiyah, ini ke atas tidak, maka dari sini boleh dicukur. Coba perhatikan saja, ya, para masyayikh yang haji umroh itu dari sini, nah, dari sini ke atas dah habis, sedangkan ke bawahnya termasuk semuanya jenggot, lihiyah. Ya, wallahu taala a'lam bishawab. Ya. Ada pertanyaan lain? Oh, baik. Dari akhwat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Apakah terkena najis bayi yang minum susu formula sama hukumnya dengan bayi yang meminum ASI? Apakah ada batasan lamanya menjaga wudhu dari sotaib? Yang pertama, apakah susu formula itu sama dengan susu ibu? Ya, berbeda. Itu sudah dianggap makanan tambahan. Ya, karena susu formula ini kan dari susu buatan, ya, susu sapi dicampur lain sebagainya, itu sudah menjadi istilahnya bahan makanan yang asing dari luar, bukan susu ibunya. Ya, jadi kalau sudah ada makanan selain dari susu ibu, baik walaupun itu susu formula atau terkadang diberi air beras, ya, terkadang kan seperti itu, padahal sebenarnya tidak boleh, ya, di bawah 6 bulan. Tapi biasanya orang-orang di kampung dan lain sebagainya, sampai pisang pun baru 3-4 bulan sudah dikasih oleh neneknya, kadang seperti itu, ya, maka sudah tidak boleh, ya. Ya. Dan kalau sudah dikasih berarti air kencingnya sudah menjadi najis yang mutawassithah. Ya, ada 3 jenis najis, ya. Mukhaffaf, najasa mukhaffafah, mutawassithah, mughalladzah. Yang mukhaffafah ini yang ringan tadi, hanya diperciki saja. Yang mutawassithah itu yang harus dicuci. Yang mughalladzah ini apa? Najisnya, maaf, anjing, harus pakai tanah. Babi juga sama. Ya, maka dia termasuk ke najis yang tadi. Kalau sudah makan, baik itu susu formula, maka itu masuk ke najis mutawassithah yang harus dicuci. Dan saya sarankan kalau masih bisa dengan ASI, maka lebih baik ASI, ya. Dan kalau kurang, maka ibunya masukkan makanan ibunya yang dijaga agar produksi ASINya bagus. Karena sebaik apapun susu formula tidak akan bisa menyaingi ASI. Dan ini pengalaman, ya. Walaupun anak-anak yang tumbuh dengan susu formula itu biasanya tubuhnya lebih besar. Benar, dari berat badan itu luar biasa jauh, cepat, ya. Tetapi dari ketahanan tubuh, dari imun tubuhnya, bayi yang mendapatkan ASI, apalagi eksklusif ASINya itu, ya, apalagi selama 2 tahun, itu imunitas tubuh si anak lebih kuat. Dia nggak akan mudah pilek, nggak akan mudah batuk. Saya rasakan pada anak-anak saya. Ya, semoga Allah jaga semua anak-anak kita dengan kesehatan. Jadi saya bandingkan dengan teman-teman yang pakai susu formula gitu, ya. Memang anak-anak besar-besar gitu, cuman kadang mudah pilek, kena angin sedikit, batuk dan lain sebagainya. Itu dikarenakan imunitasnya. Jadi mau sebaik apapun susu formula, terkadang kan dianjurkan, ya, terkadang ada yang menganjurkan. Padahal kalau masih bisa ASI saja, ya, 2 tahun bisa ASI. Nah, tidak ada yang bisa menyaingi, itu kan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Thayyib, yang kedua, apakah ada batasan lamanya menjaga wudu dari salat yang sebelumnya? Tidak ada. Tidak ada. Ya, selama itu belum batal, maka boleh kita salat dengan wudu tersebut. Walaupun hukum memperbaharui wudu itu sunnah. Silahkan. Kalau kita masih punya wudu tapi mau wudu lagi, silahkan, nggak masalah. Tapi kalau mau sholat dengan wudu yang sebelumnya selama belum batal, itu tetap sah, ya, tetap sah. Bahkan Rasulullah pernah sholat, ya, dengan diriwayatkan ketika Fathu Makkah, beliau sholat dengan 1 kali wudu, ya. Fathu Makkah itu sholat dengan 1 kali wudu. Maka selama itu belum batal wudunya, maka boleh, ya, untuk kita pakai sholat. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, masih ada pertanyaan berkaitan dengan mazi, ya, mani dan wadi, kemudian tata cara membersihkan dari najis? Cukup, ya.
Baik, bab yang selanjutnya adalah babul ghusl minal janabah. Babul ghusl minal janabah. Bab mandi junub ya. Di sini penulis memulai dengan beberapa perkara sebelum menyebutkan hadis. At-taharah minal hadas syartun min syurutis shalah la tasih shalah biduniha. Ya. Salah satu syarat sahnya salat itu kita bersuci dari hadas ya. Hadas itu kan bisa hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil caranya berwudu atau bertayamum kalau tidak ada air. Hadas besar cara bersucinya dengan ini mandi junub. Ini berkaitan dengan hadas besar berarti ya. Maka perkara ini penting karena berkaitan dengan sah atau tidaknya sholat kita nanti. Baik, dan sebab-sebab junub itu kan adalah inzalul mani, keluarnya mani ya. Baik itu secara sadar atau ketika dia tertidur misalkan ya. Intinya keluar mani dengan cara apapun, maka itu sudah menjadi kewajiban kita untuk mandi junub. Baik. Hadis yang pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ya ini hadis pertama di bab ini, hadis ke-28 urutannya dari pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam laqiyahu fi ba'di turuqil Madinah wa huwa junubun qala fankanastu minhu fadhahabtu faktasaltu thumma ji'tu faqala aina kunta ya Abu Hurairah qala kuntu junuban fakarihtu an ujalisaka wa ana ala ghairi taharah faqala subhanallah innal muslim la yanjus. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi bersabda anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam laqiyahu, bahwasanya Nabi di suatu hari berjumpa dengan Abu Hurairah di beberapa jalan di kota Madinah ya. Fi ba'di turuqil Madinah. Jadi Nabi bertemu dengan Abu Hurairah di suatu tempat di kota Madinah. Kondisi Abu Hurairah ketika itu sedang junub. Abu Hurairah ketika itu sedang junub. Kemudian Abu Hurairah berkata, "Fankanastu minhu." Maka aku diam-diam aku pergi. Ya, diam-diam tanpa sepengetahuan Rasulullah, aku pergi. Ya, untuk apa? Untuk mandi. Ya, zahabtu faktasaltu. Diam-diam aku menghilang dari hadapan Rasulullah, ya. Aku pergi untuk bersuci, mandi junub. Kemudian aku kembali. Ya. Ini luar biasanya Rasulullah. Rasulullah tahu sebetulnya Abu Hurairah pergi. Ketika kembali ditanyakan, "Wahai Abu Hurairah, kemana engkau tadi?" "Aina kunta ya Abu Hurairah?" "Kemana engkau tadi? Pergi kemana?" kata Rasulullah. Maka jawaban Abu Hurairah, "Kuntu junuban ya Rasulullah. Aku itu tadi dalam kondisi junub dan aku benci ya kalau aku duduk bersamamu." Ini di majelisnya Rasulullah, "dan aku dalam keadaan junub, bukan dalam keadaan suci. Aku enggak mau ya Rasulullah." Ini sebagai bentuk ya, ta'zim ya, menghormati dan memuliakan Rasulullah. Beliau enggak mau kecuali dalam keadaan suci. Maka aku pergi ya Rasulullah untuk mandi junub. Maka Rasulullah pun berkata, "Subhanallah." Ini perkataan dipakai untuk heran tapi perkara yang tidak baik. Ya, kalau masya Allah kan perkara yang baik. Ya, kita lihat anak yang hafal Quran, masya Allah, suatu yang bagus, mengherankan kita, masya Allah. Tapi kalau subhanallah ini kita kaget tapi perkara yang kurang baik. Apa yang kurang baik di sini? Anggapan Abu Hurairah ya, yang menganggap kalau junub itu merupakan najis. Menganggap seorang yang junub itu seperti najis. Kata Nabi, subhanallah, innal muslim la yanjus. Seorang muslim itu tidak najis walaupun dia dalam keadaan junub. Ya. Ini agar dijelaskan oleh Nabi agar tidak memahami perkara yang salah, agar tidak mengira bahwasanya seorang yang junub itu najis sehingga nggak boleh duduk di majelis,
tidak boleh misalkan dia berbicara atau mengobrol dengan yang lainnya, atau tidak boleh tersentuh badannya dengan yang lain. Ya, al-muslim la yanjus, seorang muslim itu tidak najis kata Nabi SAW. Jadi kamu tidak perlu benci, tidak perlu takut kalau kamu dalam keadaan junub itu tetap dianggap sebagai badan kamu itu suci, tetapi memang dia tidak boleh melakukan ibadah sampai dia bersuci dari junub tersebut. Ya, maka di hadis ini dijelaskan yang pertama, jawazu tahaddus al-insan an nafsihi bima yustahya minhu lil maslahah. Bolehnya seseorang mengabarkan tentang kondisi yang terjadi pada dirinya, yang perkara itu terkadang malu untuk diungkapkan. Di sini kan Abu Hurairah sebetulnya malu untuk mengungkapkan dirinya sedang junub, tapi itu diungkapkan oleh Abu Hurairah karena di situ ada faidah agar mendapatkan penjelasan dari Nabi SAW. Yang kedua, inayatun Nabi, perhatian Nabi terhadap sahabatnya. Ya, Nabi itu luar biasa ya, memperhatikan. Ya, setiap habis sholat terkadang Nabi menghadapkan wajahnya kepada para sahabatnya, gitu kan? Makanya kita setiap habis sholat terkadang imam membalikkan, setelah astagfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarak ya zal jalali wal ikram, ya zal jalali wal ikram. Nabi termasuk sunnahnya adalah menghadap ke para makmum. Itu sambil memperhatikan Nabi para sahabatnya, siapa yang tidak sholat berjamaah, kemana si fulan. Kalau ada yang gaib, yang tidak ikut sholat berjamaah, itu ditanyakan oleh Nabi nanti setelah itu, kemana fulan, kenapa beliau tidak sholat berjamaah, apakah beliau sakit dan lain sebagainya. Kalau sakit dikunjungi. Ya, begitu perhatiannya Nabi SAW terhadap para sahabatnya. Yang ketiga, ta'zimus sahabah. Yang keempat, ini menunjukkan kemuliaannya sahabat. Ya, kemuliaan sahabat, bahwasanya di sini Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ta'zimus sahabah lin Nabi, ya. Sahabat Abu Hurairah begitu mengagungkan Nabi SAW sampai beliau tidak mau bermajlis dengan Nabi kecuali dalam keadaan suci. Ya. Qaul subhanallah inda ta'ajjub, yang keempat, ya, disyariatkannya perkataan subhanallah, tasbih ketika mendengar sesuatu yang mengagetkan atau mengherankan. Kita takjub, tapi konotasinya perkara yang kurang baik. Jadi sehingga kita mensucikan Allah dari perkara tersebut. Ya, kita mendengar kabar seorang anak berani membunuh orang tuanya, membacok orang tuanya. Itu saya baca kabar beberapa hari yang lalu. Ya, seorang anak berani menggorok ibunya sendiri dikarenakan apa? Tidak diberikan uang yang dia minta. Ini ketika mendengar kabar ini, subhanallah. Bukan bilang masya Allah. Salah kalau kita bilang masya Allah, seakan-akan itu perkara yang baik. Kita subhanallah, kita mengingkari. Kok ada anak seperti ini, gitu kan? Ya, seperti perkataan para sahabat, ya, ketika baru masuk Islam, kemudian minta kepada Nabi untuk dijadikan sesuatu yang bisa dijadikan sebagai seperti jimat lah. Kata Nabi, subhanallah. Ya, Nabi mengingkari. Masa kalian mau menjadikan, mau melakukan suatu perkara yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa, ij'alana ilahan kamalahum alihan. Bani Israel ketika diselamatkan Allah dari kejaran Fir'aun, ya, itu setelah sampai di daratan, melihat suatu sesembahan, minta ke Musa untuk dijadikan Tuhan dari patung. Ya, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Ya Musa, jadikan kami Tuhan sesembahan seperti mereka yang menyembah berhala-berhala. Nabi berkata, masa kalian mau melakukan seperti itu? Ya, di sini Nabi mengatakan subhanallah. Jadi perkara-perkara yang buruk kita sucikan Allah dari perkara tersebut, kita katakan subhanallah. Ya, jangan terbalik dengan masya Allah. Yang keenam, jawazu mujalasatil junub. Boleh perbolehkannya, ya, seorang yang junub itu bermujalasah. Ya. Kemudian annal kafir najis. Nah, di sini kita bisa ambil faedah bahwasanya kalau muslim itu tidak najis, tapi kafir itu najis, tapi najisnya bukan najis secara zahir. Ya, kalau kita bersalaman dengan orang non-muslim, apakah kita wajib cuci tangan setelahnya? Tidak, karena bukan jasadnya yang najis, tetapi
batinnya, akidahnya, keyakinannya itu yang najis, ya, kekufurannya, kesyirikan. Jadi bukan jasadnya ya, tetapi ma'nawiyah, batinnya. Yang kedelapan, jawaz ta'khirul ghusl, diperbolehkan mengakhirkan mandi junub. Diperbolehkan. Abu Hurairah setelah junub tidak langsung mandi, tapi mendatangi majelisnya Nabi, kemudian beliau mandi ya. Jadi diperbolehkan mengakhirkan mandi junub ya. Walaupun yang afdal memang segera dibersihkan. Dan Nabi SAW terkadang beliau mengakhirkan mandi junubnya. Bagi seorang yang hendak mengakhirkan, maka disunnahkan baginya untuk berwudu ya. Kalau ingin diakhirkan mandi junubnya, maka berwudu terlebih dahulu. Kalau hendak tidur, berwudu kemudian tidur, kemudian setelahnya baru dia mandi junub. Wallahu taala a'lam bishawab. Baik, yang kedua, hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza iktasala min al-janabah ghasala yadayhi thumma tawadda'a wudu'ahu lis-shalah thumma iktasala thumma yukhallil biyadayhi sya'rahu hatta idza dhanna annahu qad arwa basharatahu afadha alayhi al-ma' thalatha marrat thumma ghasala sa'ira jasadihi wa kanat taqul kuntu aktasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid naktarifu minhu jami'an. Hadis kedua ini hadis yang berkaitan dengan tata cara mandi janabah, mandi junub. Dijelaskan oleh ibu kita tercinta Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata bahwasanya Nabi SAW dulu beliau, jika Nabi hendak mandi janabah, maka beliau akan memulai dengan mencuci kedua tangannya. Ghasala yadayhi, mencuci kedua tangannya, maksudnya telapak tangannya ya, untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di tangan. Tsumma tawadda'a, kemudian beliau berwudu. Tata cara wudunya sama dengan wudu ketika kita hendak sholat ya, dimulai dengan cuci tangan, bersihkan, pakai sabun silahkan ya kalau ada kotoran di tangan kita. Setelah itu mulailah berwudu. Wudu di sini kan sunnahnya juga mencuci tangan 3 kali lagi ya, cuci tangan lagi, kemudian kumur-kumur istinsyak sampai ke akhir ya, ke kaki. Kemudian beliau berwudu, tsumma iktasala, kemudian beliau mulai mandi ya, menyiramkan airnya kepala ya sebanyak 3 kali ya, sebanyak 3 kali beliau mengguyurkan ya air ke kepala beliau sambil yukhallil biyadi, sambil dimasukkan jari-jari beliau ke sela-sela rambutnya sehingga air itu betul-betul mengenai semua bagian kepala ya. Sebanyak berapa? 3 kali ya, sampai air itu terkena kulit kepala ya, sampai terkena basyarah kulit kepala. Jadi usahakan ketika mandi itu air betul-betul terkena kulit kepala kita sebanyak 3 kali. Tsumma ghassala sa'ira jasad, kemudian beliau membasuh bagian anggota tubuh yang lain. Setelah kepala silakan dan disunnahkan mendahulukan bagian yang kanan ya. Kita basuh bagian tangan kita sebelah kanan, badan kita, kaki kita, kemudian bagian tubuh kita sebelah kiri ya. Kemudian itu semua dibasuh ya. Kemudian Aisyah berkata, kuntu aktasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid. Ya, Aisyah berkata bahwasanya aku ya pernah mandi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid, dari satu bejana. Naktarifu minhu jami'an ya, kita saling berlomba-lomba mengambil air dari bejana tersebut. Ini diperbolehkannya ya suami istri untuk mandi bersama ya. Jadi tidak ada suatu yang tidak baik ya, tapi tentunya ya harus pintar-pintar saja ya, terutama yang sudah memiliki anak ya. Jangan sampai ketahuan anak ini kan jadi konotasinya kurang baik. Jadi harus mengetahui ya cara-cara yang baik ya. Baik. Faedah dari hadis ini yang pertama, masyru'iyah al-ghusl minal janabah. Jadi syariatkannya mandi dari janabah tersebut ya. Kita sering bilang mandi junub ya.
dengan tata cara yang disebutkan tadi. Dimulai dengan cuci tangan, berwudu sesempurna mungkin, ya. Kemudian dimulai dengan membasahi kepala, ya, sampai kulit kepala sebanyak 3 kali. Kemudian bagian tubuh yang lain dimulai dengan bagian yang kanan, ya, sampai semuanya terkena air. Kemudian yang kedua faidahnya adalah annal hadatsul akbar asyad bin hadatsil asghar. Bahwasanya hadas akbar itu tentu lebih berat, ya, dibanding hadas yang kecil. Kenapa? Karena kalau hadas besar itu harus mandi. Kalau hadas kecil kan cukup dengan berwudu atau tayamum. Dan tayamum sebetulnya bisa untuk dua-duanya. Ya, jadi kalau ketika mandi junub, hendak mandi junub tidak ada air, ya, qadarullah musim kering gitu kan. Bagaimana? Dan sudah masuk waktu sholat, maka cukup bertayamum. Jadi tayamum ini bisa menggantikan hadas besar dan kecil. Yang ketiga, jawazu iktisad ar-rajul wa zawjatihi min ina'in wahid jami'an. Bolehnya, ya, seorang laki-laki suami istri untuk mandi bersama, ya, itu diperbolehkan. Itu dilakukan oleh Rasulullah dan Aisyah radhiyallahu taala. Yang keempat, jawaz iktirafil junub min ina'il ma' alladhi yaktasilu fi. Bolehnya mengambil seseorang yang junub mengambil air dari bejana yang dia pakai untuk mandi. Karena ada sebagian menganggap bahwasanya air yang terkena badan junub itu menjadi air najis, padahal tidak. Ya. Buktinya apa? Itu Rasulullah dengan Aisyah ketika mandi junub itu beliau mengambil dari bejana tersebut. Otomatis bagian tubuh beliau ketika beliau dalam kondisi junub kan terkena air tersebut. Maka air tersebut tidak berubah kesuciannya hanya dikarenakan terkena percikan air dari badan orang yang junub. Ya. Kapan air tersebut dikatakan tidak suci lagi? Kalau salah satu dari 3 sifatnya berubah. Bau, rasa, dan warnanya. Ya, bau, rasa, dan warnanya. Kalau berubah, maka ketika itu sudah tidak bisa dipakai untuk bersuci. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwasannya jasad yang junub itu tidaklah najis. Yang kelima, husnu khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mu'asyaratuhu li ahlihi. Ini baik dan indahnya akhlak Nabi ketika beliau bergaul dengan istrinya. Ya. Rasulullah sangat harmonis, sangat romantis, ya, banyak sekali kisah antara Rasulullah dan para istri-istrinya. Bahkan Rasulullah berkata, khairukum li ahlihi, sebaik-baik kalian itu orang yang paling baik bagi keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku ini orang yang paling baik untuk keluargaku. Ya, jadi kalau kita ingin jadi orang terbaik, jadilah orang yang paling baik untuk keluarganya. Jangan kita baik ke teman kita, ke bos kita, ya. Tapi kalau pulang keluarga seakan-akan kita, ya, seperti orang yang paling galak, ya. Galak sama istri, galak sama anak. Jangan. Ya, karena kriteria orang baik itu dilihat bagaimana cara dia bermuamalah dengan keluarganya. Ya, kalau dengan keluarganya baik, masya Allah, maka dia termasuk orang-orang yang baik. Baik, hadis yang ketiga. Ada ya? Insyaallah kita bereskan bab ini ya. Hadis yang ketiga, an Maimunah bintul Harith zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabiyah Maimunah bintul Harith, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maimunah ini termasuk salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan saudaranya Lubabah Al-Kubra, Ummul Fadl Abdullah Ibn Abbas. Ya. Jadi masih ada hubungan kekeluargaan, ya, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari arah mana? Dari arah pamannya Abbas. Ya. Nah, dikatakan di sini tazawwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam Maimunah sanah sab', ya, tahun ke-7 ketika Rasulullah melakukan umrah al-qadha. Tahun ke-6-nya kan Rasulullah
berangkat ke Mekah dengan para sahabat, ternyata dilarang umrah oleh kaum Quraisy, dilarang masuk Mekah. Terjadilah perjanjian perdamaian yang dinamakan Sulhu Hudaybiyah. Nah, dalam perjanjian Sulhu Hudaybiyah itu Rasulullah boleh melakukan umrah tahun depan. Itu tahun ke-7. Nah, di umrah qadha ini Rasulullah menikahi Maimunah bintul Harith. Ya. Wa bana biha fi sarafin maudi baina Makkah wal Madinah ba'da mauti zawjiha Abi Rahim, ya. Jadi Maimunah ini seorang janda kemudian dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ketahui bahwa istri Nabi yang gadis itu hanyalah Aisyah radhiyallahu taala. Wa hiya akhir man tazawwajaha Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan istri yang terakhir yang dinikahi Nabi SAW tahun ke-7, ya. Tahun ke-7 artinya dari tahun ke-7 sampai wafatnya Nabi tahun ke-11 itu sudah tidak ada lagi wanita yang dinikahi Nabi. Dan Maimunah bintul Haris ini beliau wafat tahun 51 Hijriah. Baik. Beliau berkata, "Wada'tu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wudu' al-janabah." Suatu hari aku siapkan, ya, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku letakkan air, ya, untuk dipakai Nabi sebagai apa? Mandi janabah, mandi junub. Jadi dipersiapkan airnya oleh Maimunah, yang mana air itu untuk mandi junubnya Nabi. Fa'akfa bi yaminihi ala yasari, maka Nabi memulai dengan menuangkan air di bejana tersebut, ya, dengan tangan kanannya ke tangan kirinya sebanyak marratain aw thalathan, 2 atau 3 kali. Di sini ada keraguan-raguan dalam periwayatan. 2 atau 3 kali beliau tuangkan air biyamini ala yasari, dari kanan ke tangan kirinya. Jadi beliau memegang, ya, bejana, dituangkan ke kirinya, diambil dengan tangan kirinya, kemudian digunakan untuk membasuh kedua tangannya. Tsumma ghassala farj, maaf, di sini beliau membersihkan farjnya dulu, ya, membersihkan, maaf, kemaluannya terlebih dahulu. Tsumma dharaba yadahu bil ard, setelah membersihkan, ya, kemaluan farj beliau, maka beliau dharaba yadahu bil ard, menepukkan tangannya ke tanah. Ini fungsinya apa? Jadi beliau mencuci tangan 3 kali, ya. Tadi kita sampaikan tata cara cuci tangan. Setelah cuci tangan, beliau bersihkan kemaluannya dari bekas-bekas yang memang kotor. Kemudian otomatis di tangan itu akan ada sisa-sisa, ya. Maka beliau tempelkan ke tanah untuk membersihkan sesuatu yang menempel di tangannya. Maka beliau tempelkan, dipukulkan ke tanah, ya. Setelah itu beliau, ya, melakukan itu sebanyak berapa? 2 sampai 3 kali. Ya, beliau membersihkan apa yang menempel di tangannya dengan menepukannya ke tanah, karena tanah kan juga sebagai pensuci, ya, suatu yang mensucikan. Kemudian setelah itu beliau madmadah, ya, istinsyak, wa ghassala wajhahu, dimulai wudu di sini beliau. Ini tata cara lain dari mandi janabah selain yang disampaikan oleh Aisyah tadi, ya. Beliau mulai bermadmadah, berkumur-kumur, kemudian istinsyak, menghirup air, dan istinthar. Kemudian beliau membasuh wajahnya, ya, kemudian kedua tangannya sampai sikutnya. Tsumma afadha ala ra'sihil ma, kemudian beliau menuangkan atau menyiramkan air ke kepala beliau. Tsumma ghassala wajhahu, di sini tidak disebutkan berapa jumlahnya, ya. Beliau siram kepalanya, kemudian beliau siram juga ke badannya, kemudian tanahha, kemudian beliau berpindah sedikit, bergeser, fa ghassala rijlaihi, kemudian beliau mencuci kedua kakinya, ya. Fa ataituhu bi khirqatin falam yuridha, maka kata Maimunah, kemudian aku berikan kepada Rasulullah seperti handuk lah,
ya, untuk mengeringkan badannya. Tapi Rasulullah tidak menginginkannya, maka Rasulullah ja'ala yanfudul ma' biyadihi, maka Rasulullah mengeringkan air di badannya dengan tangannya. Ya. Hadis ini kalau kita perhatikan ada perbedaan tata cara mandi junub ya dengan hadis Aisyah tadi. Kalau di hadis Aisyah disebutkan beberapa jumlah bilangan seperti membasuh kepala tadi 3 kali, di sini tidak. Tapi itu bisa digabungkan. Artinya yang menjadi perbedaan di sini ketika tata cara wudu. Di hadis Aisyah wudunya secara sempurna dari cuci tangan sampai cuci kaki. Tapi di hadis ini cuci kakinya diakhirkan. Ya, lalu bagaimana menggabungkan hadis ini? Maka para ulama berkata, kalau memang mengakhirkan ditakutkan si kaki itu menjadi kotor, ya, maka diakhirkan itu lebih afdal. Ya, kita misalkan ini kan panah Nabi ya, Nabi mandi di atas panah. Ya. Otomatis kalaupun Nabi berwudu mencuci kakinya dari pertama, otomatis kakinya akan kotor kembali. Maka di sini Nabi mengakhirkan mencuci kakinya, ya, salah satunya sebagai bentuk menghemat air. Terbayang wudu mandinya Nabi itu ya hanya 1 bejana saja. Ya, disebutkan di riwayat yang lain itu arba'atu amdad, 4 ciduk begini. Wudunya Nabi itu 1 mud, 1 ciduk begini. Mandi junubnya Nabi 4 begini. Kalau kita kan terkadang 1 ember, kadang lebih ya air. Itu luar biasa Nabi, dan dikarenakan air ketika itu ya sulit ya. Dan ini mengajarkan pada umatnya untuk berhemat ya. Maka Nabi mengakhirkan mencuci kakinya ya, dikarenakan kakinya pasti akan kotor lagi. Di hadis ini juga disebutkan bahwasanya Nabi membersihkan tangannya menepukkan pada tanah. Di hadis Aisyah tadi tidak. Ya, maka ini kondisi yang berbeda ya. Jika kondisinya memang itu perlu dibersihkan, maka cara membersihkannya ini sebetulnya sebagai bentuk wasilah saja, tidak harus dengan tanah. Kalau dengan sabun itu bisa hilang, maka pakai sabun. Ya, ketika kita cuci tangan, kemudian membersihkan, kemaluan kita, ya, ternyata ada sesuatu yang menempel dan lain sebagainya, maka bersihkan dengan sabun kalau sekarang beres. Ya, jangan kita praktekkan di rumah di lantai toilet kita ya, nggak ada manfaatnya ya. Ya, maka dengan sabun tadi. Jadi intinya membersihkan, ya, membersihkan noda-noda atau kotoran yang ada di tangan. Kemudian baru mulailah berwudu kan di sini, mulai berwudu. Ya. Setelah berwudu, mengguyur badan dan lain sebagainya. Kemudian mengakhirkan di sini mencuci kaki. Jadi bisa kita simpulkan ada 2 cara di sini. Boleh mengakhirkan cuci kaki dan boleh di awal disempurnakan sesuai dengan kondisi. Kalau ditakutkan kaki kita kotor lagi, ya sudah diakhirkan cuci kakinya. Tapi kalau memang tidak, ya kita mandi di keramik misalkan, ya kita wudu sempurnakan pun ya tidak akan kotor lagi gitu kan. Maka sempurnakan wudunya, kemudian mulai dengan mandi wajib. Ya. Thayyib. Beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, disyariatkannya mandi junub dengan sifat ini. Bagaimana? Sifat yang pertama adalah yaksil kaffai kharijal ina marratain aw salasan. Mencuci kedua telapak tangannya di luar bejana 2 atau 3 kali. Boleh 2 atau 3 kali. Kemudian mencuci kemaluannya dan membersihkannya. Thumma yudallik yadahu al-ard awil jidar marratain. Kemudian membersihkan tangannya kembali. Ya, yudallik. Ya, ke tanah atau ke sesuatu yang bisa menjadi pembersih ya. Kalau ada tisu, ya, anduk-anduk dan lain sebagainya. Kemudian mulai berwudu. Ya, wudu kamilan. Mulai berwudu dari tangan, kumur-kumur sampai ke kepala. Ya, kakinya tidak dicuci dulu, tapi diakhirkan dalam sifat ini. Diakhirkan kakinya, kemudian langsung membasuh kepala, ya, mengguyurkan air ke kepala, ya, sekali di sini tidak disebutkan jumlahnya, sekali.
Summa yaksil baqi jasadahu, kemudian bagian anggota tubuh yang lain juga dia siram. Setelah itu barulah dia membasuh bergeser sedikit, kemudian mencuci kakinya. Ini menunjukkan bahwasanya tempat yang tadi itu ya namanya tanah terkena air kan pasti ada air kotor, maka Nabi berpindah. Ya, kemudian Nabi mencuci kakinya. Baik. Yang kedua, annahu la yukarrar ghusl jasadihi. Di hadis ini bahwasanya tidak disebutkan bahwasanya Nabi mengulang membasuh badannya. Ya, cukup sekali mengguyur kepala dan badannya. Jadi diguyur badan sekali kemudian diratakan. Ya. Yang ketiga, fadlu Maimunah, keutamaan istri Nabi Maimunah, yang kita lihat bagaimana sikap beliau memuliakan Nabi, ya, kemudian melayani Nabi, menyiapkan air, menyiapkan anduk dan lain sebagainya. Maka ini ya harus dicontoh oleh para ummahat muslimat. Ya, kalau yang sudah memiliki suami maka muliakanlah suami-suami kalian di rumah-rumah kalian, disiapkan semua, dilayani ya. Sebagai bentuk apa? Ya, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Ya, bukan untuk hanya mendapatkan cinta suami, perhatian suami, tapi lebih besar dari itu mendapatkan ridhonya Allah. Maka sungguh indah keluarga yang dibangun di atas dasar mencari keridhaan Allah. Ya, suami pun begitu. Ya, suami pun begitu. Ya, bergaul dengan istrinya dengan cara yang baik, tersenyum, berkata, mendengarkan istri. Ya, kalau sedang cerita biarkan aja cerita gitu. Ya, walaupun kita sudah sering dengar, biarkan saja. Jadi pendengar yang baik, belajar. Dengarkan curhatan istri dan lain sebagainya. Sebagai bentuk apa? Bukan hanya sekedar mencari mencari perhatian dan keridhaan istri, tapi mencari keridhaan Allah. Ya, jadi begitu indah keluarga yang memiliki visinya surga gitu ya. Keluarga bervisi surga. Saya baru baca buku ini. Saya sarankan baca juga, bagus. Ya, karyanya Ustaz Ibnu Abdul Bar kalau tidak salah. Bisa dicari. Saya nggak promosi ini ya. Tapi saya baru baca itu bukunya baru kemarin dan harganya cukup terjangkau ya, buku tersebut dibanding buku-buku yang lain. Keluarga bervisi surga, itu bagus sekali ya bagi yang sudah berkeluarga untuk menyatukan visi sehingga membangun keluarga yang sakinah mawaddah itu memang punya visi yang jelas meraih surganya Allah. Thayyib, yang keempat, jawazu tanshif. Keutamaan yang faedah yang keempat adalah diperbolehkannya tanshiful a'dha min ma' tahara, diperbolehkannya mengelap air yang tersisa dari yang kita pakai untuk bersuci dari mandi junub ataupun wudu. Dan terkadang ada orang yang berkata, enggak afdol habis wudu jangan dilap, ya, jangan dilap air wudunya. Nah, ini dalilnya menyelisihi. Nabi setelah mandi junub itu kan bersuci juga. Nabi keringkan, Nabi lap airnya itu dengan tangan beliau, walaupun tidak memakai anduk. Di sini tidak ada larangan, ya tidak boleh memakai anduk. Tapi Nabi lebih memilih ya dengan tangannya. Itu bukan berarti Nabi melarang menggunakan anduk. Ya, Nabi mungkin wallahu alam hikmahnya apa. Saya tidak tahu apakah para ulama juga membahas ini. Ya, tapi Nabi ya terkadang lebih memilih mengeringkan dengan tangannya. Tapi bukan berarti ini larangan menggunakan anduk. Ya, boleh saja mengeringkan dengan anduk atau setelah wudu pun dikeringkan maka tidak mengapa. Adapun hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan air wudu yang tidak dilap itu memiliki keutamaan tersendiri, itu hadis-hadisnya yang tidak sahih ya. Wallahu taala a'lam. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Baik, mangga Pak. Sudah habis saya mandi ya. Perlu kita berulang untuk pelak. Yang pertama, yang kedua, bisa nggak buat minum itu pakai air panas? Jadi air panas ini. Iya. Maksudnya. Syukran. Yang pertama, apakah harus wudu kembali setelah mandi junub? Kalau tata caranya dilakukan tadi, ya sudah mandi junub itu sudah suci.
Bahkan ini sudah termasuk yang namanya hadas besar. Tata cara wudunya itu, tata cara bersucinya mandi, sudah melebihi wudu. Ya. Jadi sudah termasuk tata cara hadas kecil masuk di sana. Artinya seorang yang mandi junub tidak perlu lagi wudu. Ya. Karena wudu itu untuk hadas kecil, ini aja hadas besar itu sudah terangkat sebetulnya, istilahnya seperti itu ya. Jadi kalau sudah mandi sudah tidak perlu wudu kembali untuk sholat. Kecuali kalau di pertengahan itu dia hadas kembali, ya misalkan keluar ya buang air kecil, buang air besar dan lain sebagainya, maka di situ kan sudah berhadas, maka dia wajib wudu kembali. Tapi kalau tidak ada hadas selama kita mandi junub, ya dari permulaan sampai kita cuci kaki kita, badan kita beres, sudah tanpa wudu kita langsung sholat. Apalagi tadi sebelum memulai kan kita wudu, ya wudu dan mandi, maka tidak perlu kita wudu kembali. Yang kedua, apakah diperbolehkan menggunakan air hangat? Boleh, ya nggak ada larangan, silakan. Apalagi kalau malam subuh dingin gitu ya, maka silahkan, tidak mengapa, tidak ada larangan kita memakai air panas atau air dingin atau air hangat. Ya, itu tidak menjadi syarat sahnya bersuci. Ya, yang penting air tersebut suci mensucikan, tahur ya, suci mensucikan. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Silakan. Fadhil. Bisa dipakai kan baunya ya. Kalau air pump sudah ada bau favorit. Ya. Bau kaforit itu apakah itu mengeluarkan dia dari wujud asli air tersebut? Tidak kan? Artinya itu hanya sebagai penjernih. Ya. Penjernih, jadi sesuatu yang suci bercampur dengan yang suci itu tidak berubah. Ya. Selama bau rasa yang itu tidak keluar dari sifat asli air tersebut. Jadi kan bau kaporit ini bukan bau jenis air yang lain, tapi dia cairan atau apa bentuknya cairan ya, klorid itu kan cairan yang ditambahkan untuk menjernihkan saja, dan tidak menjadi jenis air yang lain. Misalkan suatu yang suci dicampur dengan yang suci berubah, maka ini tidak mensucikan. Misalnya air dicampur sirup, warnanya berubah, suci atau tidak suci? Suci, tapi tidak mensucikan. Orang wudu pakai air sirup nggak sah, ya. Atau dengan air teh, dicelupin teh, warnanya berubah, baunya berubah. Orang cium, oh ini teh, ya. Ketika orang cium ini bau kaforit, yang dia pahami air kan, ya. Walaupun itu bau kaforit karena itu air, karena itu zat yang memang dipakai untuk menjernihkan air, dan itu zat itu tidak najis sehingga tidak merubah, sebetulnya pada hakikatnya tidak merubah jenis air itu sendiri, tidak berubah menjadi jenis yang lain, masih air mutlak istilahnya. Air mutlak yang dari air pam kan dari ini ya, dari pegunungan ya, dari pegunungan. Jadi selama tidak berubah baunya, bau di sini tentunya bau yang menjadikan jenis air itu menjadi jenis yang lain. Misalkan air terkena bangkai, ya ada bangkai, baunya sudah berubah. Orang mencium ini tahu ini air yang sudah terkena bangkai, otomatis keluar dari sifat air yang mutlak tadi. Nah, kalau air terkena kaforit itu baunya sementara sebetulnya, karena kalau lama didiamkan, ya coba saja air kaforit itu lama diamkan, itu lama-lama akan hilang baunya. Artinya itu sifat yang sementara, tidak melekat dengan air tersebut. Ya, tapi kalau sifatnya sudah melekat seperti air yang terkena ya tadi campuran tadilah, ya bangkai sudah jelas najis, menjadi najis. Tapi air terkena suatu yang suci, ya misalkan tadi kopi, teh, ya sirup berubah warna dan baunya dan rasanya, maka itu sudah tidak mensucikan.
walaupun dia suci. Ya. Atau sesuatu yang itu datang dari alam, tanah misalkan. Ya, maka boleh bersuci dengan air sungai yang warnanya seperti tanah. Diperbolehkan. Karena itu sesuatu yang tidak mengeluarkan dari sifat asli dia, walaupun warnanya berubah. Ya, tapi kan warna itu berubah dikarenakan sesuatu yang memang alami, atau daun-daun jatuh, ya, terkena air, terbawa air misalkan, sedikit berubah warnanya. Selama itu tidak mengeluarkan dari sifat asli air tersebut, maka itu tetap dinilai suci dan mensucikan. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lagi? Apakah ada tata cara khusus menggunting kuku? Ya. Allah Ta'ala alam. Ya. Saya nggak tahu apakah ada tata cara khusus menggunting kuku. Yang jelas dimulai dari kalau kita memang yujibuhu tayammun, ya. Nabi itu senang memulai dari arah kanan, ya. Fitanaulihi wa fituhurihi wa fi sya'nihi kulli. Ya. Beliau menyisir dari arah kanan, memakai sandal arah kanan terlebih dahulu, sampai perkara-perkara yang berkaitan dengan bersuci beliau mulai dari arah kanan. Maka bisa kita ambil keumuman hadis ini, menggunting kuku dari arah kanan, dari arah kelingking yang paling ujung sampai kelingking yang sebelah kiri. Mungkin itu yang bisa kita gunakan dalil umum. Kalau dalil khususnya wallahu a'lam, apakah ada tata cara khusus atau tidak, wallahu a'lam bishawab. Taib, masih ada pertanyaan? Mungkin satu hadis lagi kita bahas. Taib, habis ya. Hadis yang terakhir. Hadis yang keempat, ini hadisnya Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma. Hadisnya dari Abdullah ibn Umar ibn Khattab. Anna Umar qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasannya Umar berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayarkudu ahaduna wa huwa junub?" Apakah boleh salah seorang di antara kita tidur dalam keadaan junub? Apa kata Nabi? Ya, boleh. Idza tawaddaa ahadukum falyaqut. Ya, boleh seorang yang junub itu tidur, ya. Tapi hendaklah dia berwudu, ya. Jika salah seorang di antara kalian berwudu, maka hendaklah dia tidur. Nah, hadis ini menjelaskan hukum tidurnya seorang yang junub. Ya, walaupun di sini memang perintahnya bukan perintah yang wajib, artinya sifatnya sunnah. Dianjurkan seorang yang junub jika ingin mengakhirkan mandi, maka hendaklah disunnahkan dia untuk berwudu terlebih dahulu. Kenapa? Minimal meringankan hadasnya. Dia kan hadasnya besar, ya, dan dia akan tidur. Tidur ini kondisi seseorang nggak tahu bisa bangun atau tidak. Maut shagir. Para ulama berkata tidur itu kematian yang kecil, bentuk dari kematian. Bentuk kecilnya kematian itu ya tidur. Kita nggak bisa ngapa-ngapa, arwah kita keluar itu kan tidur itu. Jadi minimal kalau belum kita bersuci, berwudulah. Ini hadas asgharnya gitu kan. Minimal meringankan si hadasnya tadi. Ya, maka disunnahkan berwudu bagi orang yang junub, ya, berwudu secara sebagaimana biasanya, kemudian diperbolehkan baginya tidur. Ya. Jadi minimal kalaupun dia tidak bangun lagi, ya dia sudah berwudu begitu ya. Dan itu sunnahnya Nabi. Setiap Nabi hendak tidur, beliau senantiasa berwudu ya. Dari hadis ini kita bisa ambil faidah. Yang pertama, hirsus sahabah amma tad'u ala su'al amma tad'u al-haja ilaihi. Ini menunjukkan semangatnya para sahabat, kegigihan para sahabat terhadap perkara-perkara atau persoalan yang memang itu dibutuhkan. Ya, kita lihat banyak pertanyaan dari sahabat yang ternyata dengan pertanyaan tersebut mendatangkan kemaslahatan. Ya, kita jadi tahu
Ya, kalau Umar tidak nanya, ya kita nggak dapatkan ilmu ini. Jadi itu menunjukkan bagaimana semangatnya para sahabat menuntut ilmu. Salah satunya dengan cara bertanya kepada Nabi. Jadi kalau perkara-perkara yang tidak faham, tidak jelas, tanyakan. Ya, karena dengan bertanya itu kita akan mendapatkan ilmu, sehingga sesuatu yang kita tidak fahami bisa kita fahami. Yang kedua, jawazun naum al-junub idza tawaddaa. Bolehnya tidur bagi seorang yang junub ya kalau dia berwudu. Yang ketiga, annal akmal alla yanam hatta yaktasil. Yang ketiga, memang yang lebih baik dan lebih sempurna adalah ya dia bersuci atau dia mandi junub sebelum dia tidur. Itu yang paling baik. Tapi kalaupun tidak, maka diperbolehkan, tapi hendaklah dia berwudu terlebih dahulu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sampai di sini. Sebelum kita tutup, apakah ada pertanyaan? Enggak, Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai masalah itu air yang digunakan untuk wudu. Ya. Kalau ini kan kalau pam itu bisa diambil dari air yang dari pegunungan, dari kali ya. Ini yang dari kali. Dari kali itu kan banyak juga kayak bangkai atau apa gitu. Terus emang sih diolah gitu, dibersihkan termasuk tadi pakai yang kayak favorit itu dibersihkan. Nah itu bagaimana tentunya? Tapi kita kan nggak tahu bahwa itu ada yang tahu ada yang enggak. Bahwa itu ada bangkai di air dari kali itu. Satu itu, keduanya air laut yang merasa asin itu sangat dipakai dulu. Itu kita merasa. Ya, syukran. Pertama masih berkaitan dengan air pam tadi. Ya, kalau misalkan ya, kita kan tidak tahu pengolahannya, ternyata ada berbagai macam jenis najis bercampur ya. Terutama dari air sungai misalkan, kalau diolah kita dibersihkan menjadi air yang jernih. Ya, apa hukumnya? Yang dilihat itu wujud yang baru. Ya, apalagi kalau airnya mengalir. Ya, kalau air mengalir ini ya berbeda dengan air yang diam. Kalau air diam terkena najis itu tidak bisa diapa-apakan. Najis sudah. Tapi air mengalir sungai. Kalaupun ada najis itu dengan aliran air tersebut ya ini hikmahnya Allah. Di situ ada tanah, batu-batu yang menyaring ya. Sehingga si air sungai tadi jernih kembali, maka hukum yang kita hukumi itu wujud barunya. Wujud setelah penyaringan. Apakah masih ada bau dari bangkai? Kalau masih ada bau dari bangkai tidak boleh. Ya. Terindikasi kok ada bau, tidak bau busuk misalkan, seperti bau bangkai, walaupun dia wujudnya jernih misalkan. Tapi ternyata ada bau yang berbeda, bukan bau air. Maka tidak boleh. Ya. Jadi yang dihukumi adalah wujud baru dari air tersebut. Kalau kita rasakan ternyata rasanya manis misalkan, atau rasanya bukan seperti air biasa, atau agak pahit dan lain sebagainya, berarti sudah berubah sifat air tersebut. Ya, maka tidak boleh. Jadi kembali ketiga tersebut, selama sifat-sifat air tersebut masih bisa kita kenali, oh ini air. Ya terkadang kan air ada berbeda rasanya ya, tapi orang mengetahui ini air ya rasa air gitu. Bukan rasa yang memang aneh, ya bukan dari sifat air, maka itu bisa dijadikan sebagai indikator kalau air tersebut sudah keluar dari sifat aslinya. Yang kedua, air laut. Nah ini sempat ditanyakan oleh sahabat langsung, Pak. Jadi pertanyaan Bapak itu sudah ditanyakan oleh para sahabat. Ketika beberapa sahabat berlayar ya di tengah lautan. Stok air mereka itu hanya cukup untuk minum. Maka mereka bingung. Ini mau sholat, stok air cukup untuk minum. Kemudian ditanyakan kepada Nabi, bagaimana Nabi? Apakah kita diperbolehkan berwudu dengan air wudu, dengan air laut? Apa jawaban Nabi? Huwat tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Jawaban Nabi SAW, air laut itu tahur, suci dan mensucikan.
Ya bagaimana tidak ya, laut itu luar biasa luasnya dan terus bergerak. Itu yang menyebabkan air laut itu suci terus, ya, suci dan mensucikan. Air laut itu suci dan mensucikan, tahur, boleh dipakai untuk bersuci. Walaupun rasanya asin, kan itu sifat asli dari air laut, ya. Wa hillu maitatuhu, dan bangkainya laut pun halal. Bangkai ikan, kita temukan terkadang ada paus yang terdampar, bangkai, ya, halal. Selama ya bangkainya itu masih layak dimakan, silakan makan. Tapi dia bukan bangkai najis, halal. Ikan-ikan semua yang di laut, ya, itu bangkainya halal, berbeda dengan bangkai yang di darat. Bangkai yang di darat najis, tidak boleh kita manfaatkan. Ya, wallahu taala alam. Masih ada? Ya, tafadhol. Bagaimana cara tayamum menggunakan junub? Apakah sama dengan tayamum berwudu atau ada cara? Ya. Baik. Sama ya. Tata cara tayamum baik untuk hadas asghar ataupun hadas akbar itu sama. Ya, pukul kali, ya. Kalau memang debunya tebal boleh ditepukkan, kalau memang tipis ya langsung diusapkan ke muka atau tangan. Ada yang berpendapat tangan dulu baru muka. Bahkan kalau mazhabnya Syafi'i sampai sikut, ya. Ya, sebagian mazhab Syafi'i itu sampai sikut. Ya, silakan. Jadi sama ya, tata caranya sama, dan tidak mandi junub berarti kita harus guling-guling di tanah. Nah, itu tuh sempat dilakukan oleh sahabat. Siapa yang melakukan? Ammar bin Yasir. Sahabat Ammar bin Yasir ketika belum mengetahui tata cara tayamum untuk junub, ya, beliau apa yang beliau lakukan? Guling-guling di tanah. Betul, itu ada hadisnya, nanti kita bahas. Guling-guling. Fatamarraktu fit turab kama tamarru bil adab. Aku guling-guling seperti berguling-gulingnya hewan. Dia menyangka bahwasanya harus kena semua tanah. Setelah dikabar sampai dengan, karena ketika itu kondisinya jauh dari Rasulullah, di peperangan apalah saya lupa. Setelah sampai, ya, disampaikan pada Rasulullah, apa kata Rasulullah? Innama yakfika an tadrib biyadayka kada. Sungguhnya cukup bagi kamu untuk melakukan begini saja, pukulkan kedua tanganmu, usap wajahmu dan tanganmu beres. Ini menunjukkan memang sahabat juga terkadang tidak tahu. Namanya sahabat manusia. Dan kadang terjadi perbedaan pendapat antara sahabat. Mereka perbedaan pendapat dalam masalah fikih ini sudah ada di zaman sahabat. Ya, itu terjadi, ada khilaf antara sahabat, itu sesuatu yang biasa. Ya, maka kalau ada perbedaan di zaman kita sekarang, ya santai saja. Selama perbedaan tersebut muktabar, diakui berdasarkan dalil, ya nggak perlu kita merasa aneh gitu kan berbeda dengan saudara kita. Selama perkara-perkara yang memang itu bisa ditoleransi, kecuali perkara yang tidak bisa ditoleransi. Berbeda akidah, berbeda rukun iman, beda rukun Islam, syahadatnya beda, tata cara sholat beda, azan beda, ini sudah nggak ada kesamaan lagi gitu kan. Maka masing-masing lakum dinukum waliyah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, cukupkan sampai di sini, masih ada? Ya, sebetulnya ada tata cara yang afdal akmal. Jadi kalau pembahasan fikihnya itu, tata cara mandi junub itu ada yang sempurna, yang tadi kita sampaikan, ada yang mujzi, ada yang cukup. Yang cukup itu apa? Meratakan semua air ke seluruh anggota tubuh, walaupun nggak pakai wudhu. Ya, itu sudah cukup. Antum mau dari bawah, yang penting semuanya basah. Itu sudah mencukupkan. Wallahu a'lam. Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita cukupkan ya. Baik, barakallahu fiik. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala alam bisawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.